Tuh bisa kalian lihat saudara-saudara sebelah kiri, udah nggak bergerak. Nah, ini ngeri nih. Blind spot. Oke, kita start mulai saudara. Kurang lebih ya 5 menitan lah kita berhenti. Itu ngapain gitu orang? Ini tikungan yang oh ini ya. Bukan deh, harus ada satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara. Selamat pagi di tanggal berapa? 4 Juli 2026. Kita mau motoran lagi nih. Posisi udah lagi mau masuk Bogor dari Parung saudara-saudara. Kita mau motoran aja yang deket-deket lah. Kita mau muter-muter ke Pelabuhan Ratu dulu. Pelabuhan Ratu, kemudian Sawarna. Nah, nanti dari sana pulangnya kita nggak tahu mau lewat Malimping lagi atau mau lewat Citorek. Nanti kita lihat aja kondisi jalannya seperti apa. Pengen sih lewat Citorek karena pengen lihat update jalurnya, apakah udah bener atau belum, atau masih rusak atau udah bagus. Pengen sih lewat sana, coba kita lihat aja. Yaudah, nggak usah basa-basi saudara-saudara. Ini kita mau lanjut ke arah Kota Bogor dulu. Ya oke, saudara-saudara, ini kita sudah masuk ke depan, tepatnya depan di Komplek Rancamaya nih, daerah Ciawi. Ini kita mau lurus terus saja menuju ke arah Cigombong, kemudian nanti Cicurug dan Cikidang. Jadi nanti kita rencana mau lewat Cikidang. Nah, sebenarnya sih motoran ini ya motoran gabut aja karena udah lama nggak buat konten. Terakhir kemarin di pertengahan Juni waktu kita ke puncak. Itu pun nggak nginep ya, cuman PP. Nah, ini kita insya Allah kita mau coba untuk nginap nih nanti di sekitaran mana ya, belum tahu sih ya, antara Pelabuhan Ratu, antara Sawarna, atau antara Citorek kali ya. Nanti kita lihat waktunya aja nutup apa enggak, karena sebenarnya sih pengennya sih ke Citorek lewat Warung Banten, itu jalur yang makadam, itu yang jalur rusak. Karena di video sebelumnya kan itu pernah lewat juga, tapi dari Citorek ke Sawarna. Nah, pengennya sih nyoba nih dari Sawarna ke Citorek, kebalikannya. Tapi kalau keburu ya waktunya ya, karena kalau udah lewat menjelang maghrib itu udah sepi di sana, karena full hutan dan jalannya rusak. Jadi nggak direkomendasikan buat malam-malam lewat situ, di Warung Banten tuh, Citorek Warung Banten. Jadi nanti kita lihat waktunya ya. Ini kita mengarah ke arah ini dulu aja saudara-saudara, Cikidang. Yaudah, kita lanjut aja. Nanti kita bentar kek. Elah, sabaran banget. Harga Konoha. Yaudah, nanti kita lanjut aja menuju ke arah Cigombong dulu nih. Nanti kita lanjut record ya saudara, karena di daerah sini gini-gini aja pemandangannya, macet, rame, nggak ada yang menarik untuk di record. Ya nih kita sampai di lampu merah Cigombong nih, pintu tol keluar. Lurus aja ya, udah lurus. Nah, biasanya kalau udah nyampe sini kita akan disambut dengan kemacetan saudara-saudara. Jadi orang-orang yang pada mau ke Sukabumi pada keluar pintu tol sini, atau pintu tol yang di depan lagi ada tuh, Parung Kuda ya kalau nggak salah. Itu udah mulai macet. Tadi sih di belakang sih lancar jaya. Nah, pas nyampe sini pasti akan merayap saudara-saudara. Sekarang jam 9:30. Untuk cuaca terpantau udah mau mulai panas nih. Sepertinya akan panas di hari ini. Kayak nggak ada hujan. Tapi gunung di depan biasanya kan kalau lagi cerah itu kelihatan tuh. Ini ketutupan sama sekali. Jadi sepanjang Parung itu sampai sini nggak kelihatan gunung. Karena kan biasanya di Parung tuh juga kelihatan tuh kalau lagi cerah tuh gunung-gunungnya. Gunung Salak atau Gunung Gede atau apalah. Nah, di sini biasanya juga kelihatan nih, sini ada gunung. Tapi
sepertinya ketutupan awan, jadi ketutupan kabut, jadi nggak terlihat sama sekali, saudara-saudara. Ini kita udah sampai di Pasar Cicurug, saudara-saudara. Udah lumayan cukup ramai nih, karena memang pasar nggak pernah sepi. Aduh, truk-truk gede banyak sekali. Nah, tuh macet kan. Ini langganan macet nih Cicurug nih. Karena di depan tuh ada pertigaan. Iya, ini adalah kedua kalinya kita menuju ke Pelabuhan Ratu. Jadi waktu itu di bulan kapan ya? Ini waktu kita ke Legon Pari Sawarna lah, berapa bulan yang lalu? 7 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu. Terakhir ke situ, nah ini yang kedua kalinya. Waktu itu kita lewat Puncak Habibie. Nah, nanti juga mau lewat Puncak Habibie juga nih, sekalian mau ngetes motor lagi, settingan CVT lagi yang kemarin habis dibongkar. Apakah kuat lewatin tanjakan di sekitaran Puncak Habibie, karena memang tanjakannya juga lumayan panjang tuh di Puncak Habibie. Nah, ini dia nih saudara. Sudah bisa ditebak kan ini keluar tol ini nih. Langsung macet, parung kuda. Ini jadi momok nih jalanan ini nih. Gile. Mau panjang banget tuh. Keluar tol dari sana. Ini jalur yang kacau lah. Laut sini mah. Ini aja lampu merah mati nih. Lampu merah nggak tahu nyala apa itu. Mati sih. Makin parah lagi. Parung kuda. Tuh bisa kalian lihat saudara sebelah kiri. Udah nggak bergerak. Kacau ini parung kuda nih. Hampir tiap hari. Kalau weekend lebih parah lagi. Ini weekend lagi. Kita melipir aja. Jadi itu sebenarnya itu tolnya ada tol baru sebenarnya, tapi nggak tahu udah diresmin apa enggak. Jadi bablas langsung ke Sukabumi. Jadi buat memecah kemacetan juga. Jadi nanti nggak usah keluar lewat sini yang mau ke Sukabumi gitu. Tapi nggak tahu udah diresmin apa belum, nama tolnya apa gitu. Macetnya sampai sini nih saudara-saudara. Pom bensin terakhir sebelum ke Cikidang. Panjang sekali macetnya. Jadi buat kalian yang mau lewat Cikidang, penuhin dulu bensin di sini, karena di Cikidang itu nggak ada pom bensin. Ketemu-temu nanti di Pelabuhan Ratu. Paling bensin eceran masih ada lah. Untuk ke Cikidang itu kurang lebih 1 jam waktu tempuh kalau kita ya. Sejauh ini pengalaman 1 jam lewatin Cikidang itu, dari masuk sampai keluar Cikidang. Jadi mungkin kalian bisa lebih cepat, karena kita kan bawanya agak sedikit nyantai, jadi 1 jam kita melewati Cikidang. Nah, nanti ini kita tinggal ambil kanan aja, nggak jauh nih dari pom bensin itu, tikungan atau simpang Cikidang saudara. Kita ambil kanan saudara, kita masuk ke Cikidang. Sekarang jam 11, jadi waktu tempuh dari kita ngeres tadi sebentar di Bogor Pajajaran 1,5 jam sampai ke gang Cikidang ini, simpang Cikidang ini. Harusnya sih cuma sejam, tapi karena macet ya beginilah. Musim liburan nih, orang pada ke Pelabuhan Ratu semua kayaknya. Ini aja baru masuk udah macet. Oh, angkot nih, angkot nggak ngotak ngetemnya. Angkot hijau, jurusan mana ini? Oke, sudah 1,5 jam kita jalan dari Bogor tadi saudara. Jadi mungkin kita akan coba ngeres sebentar lah, 10 menit di pinggir-pinggir jalan aja, sekalian ngademin mesin dulu, CVT dulu, karena di depan kan jalurnya ekstrim, jadi harus dipersiapkan ya, jangan sampai dia overhead. Jalur Cikidang kita
lihat sih masih belum ada perubahan nih di awal-awal masuk ke Cikidang dari arah Parung Kuda. Jadi memang nggak ada perubahan di sini karena mungkin memang nggak rusak, jadi nggak diperbaiki atau gimana. Rusaknya nanti di depan tuh pas di pohon-pohon sawit, saudara-saudara. Sejauh ini masih terpantau nggak ramai-ramai banget sih di weekend libur sekolah ini sini. Kalau kemarin kan pas libur lebaran ya, libur lebaran tuh sampai macet total tuh Cikidang tuh. Banyak yang mogok juga overhead karena kelamaan ini kali ya, kelamaan ngantri, macet. Jadi sampai macet parah waktu itu, berjam-jam kalau nggak salah, dari siang sampai malam pun masih macet tuh. Terpantau di sini ada perbaikan selokan kayaknya. Iya, selokan, saudara. Kayak lagi mau dicor, apalagi mau dibuat selokan. Kayak sih nggak ada aliran air juga. Dan ini langsung naik. Jadi buat kalian yang mau lihat Cikidang harus tetap fokus, saudara-saudara, karena tuh ada truk tuh yang nggak kuat nanjak, ngerinya mundur, jadinya ngantri nih. Kita coba salip dulu. Aduh, lukas galian itu. Nah, ini ngeri nih. Blind spot, tikungan nyalip. Pelan-pelan. Apakah ada mobil, ada motor? Nggak kelihatan sih. Tikungannya ngelingker banget sampai nggak kelihatan. Nah, sip. Oke. Ini udah di aspal nih. Aspal baru nih, mantap ini, mulus banget. Kemarin kan masih geronjol. Nah, ini kan udah mendekati sawit-sawit nih, udah mulai terlihat perbaikan jalan nih. Tuh. Asik ini, mulus. Kita lihat nanti di depan ya, apakah semulus aspal ini juga atau enggak. Kendaraan didominasi masih plat F, apalagi mobil. Jadi memang orang pada ke puncak semua kayaknya. Karena kalau liburan ke Sukabumi, Sawarna, Junggenteng itu, kalau waktunya nggak panjang orang mungkin pada males kali ya, karena jauh, habis waktu di jalan. Jadi kalau cuman libur Sabtu Minggu kayaknya mereka mikir lagi. Jadi mendingan ke puncak aja yang bisa PP, nggak habis waktu di jalan. Terutama untuk para para pengendara mobil. Mulus. Nah, udah mulus nih. Kemarin hancur nih sini nih, geronjal nih. Gonjal-gonjal aspal kayak gini juga. Nah, itu di depan perbaikan. Oke, buka tutup. Jadi memang di dalam tahap perbaikan ternyata di Cikidang ini, saudara-saudara, di tanggal 4 Juli 2026. Kita antri dulu. Buka tutup jalan nih, lagi di aspal, jadi harus dibuka tutup Cikidang, saudara. Tepatnya di kelapa sawit, perkebunan sawit. Nah, ini pada nggak sabaran ini. Yang sana dulu dikasih lewat. Ini pada ngambil dari kanan semua. Oke, kita start. Mulai, saudara. Kurang lebih ya 5 menitan dah kita berhenti. Ngapain gitu orang? Sabar makanya. Mana? Itu ya? Yang gocengan. Nggak sabaran. Udah tahu buka tutup, sabar bentar kek. Anggap aja lampu merah. Dasar. Nah tuh, lihat tuh. Lagi di aspal memang tuh. Bulldozer. Nah, ini masih aspal lama nih.
Jadi mungkin kayaknya bertahap deh. Nah, aspal aslinya kayak gini nih saudara nih. Tambalan-tambalan gerunjul-gerunjul. Kita lihat di depan ada lagi apa enggak perbaikannya. Sekarang jam berapa ini? 10:30. Kita melewati kebun sawit Cikidang. Nah, di sini ditutupnya nih. Yang dari arah berlawanan buka tutup ya. Ganti-gantian. Sayangnya pada nggak tertib tadi pada inian ngantrinya saudara-saudara. Terutama pada yang plat B, orang-orang touring tuh, tadi ada rombongan touring nggak sabaran banget. Main masuk-masuk aja, udah tahu lagi buka tutup, nggak ada kesadarannya. Jalannya terus berkelok-kelok saudara-saudara, jadi harus fokus. Berkelok-kelok naik turun dan lebar jalannya juga sempit ini. Masih lebaran jalan Cianjur Selatan tuh yang kita lewat kemarin Sukanegara, itu masih lebih lebar. Dan ini ada pom bensin satu, apakah buka atau tutup? Udah bangkrut. Oke, berarti memang dipastikan sepanjang jalur Cikidang gini nggak ada pom bensin. Hanya ada pom bensin mini, mungkin di monopoli kali ya, mau warga sini kali ya. Jangan ada pom bensin, biar gua aja yang dagang, mungkin gitu kali ya. Bensin ecer. Desa Cicareuh. Untuk menuju Cikidang sendiri, sebenarnya kalian kalau nggak mau kena macet kayak kita tadi di Parung Kuda, kemudian Cicurug, itu bisa lewat Cianten. Jadi itu nggak akan kena macet tuh lah situ tuh. Tapi agak sedikit muter jauh kebun teh Cianten. Dan itu kita udah pernah nyoba lewat situ juga. Jalannya muter jauh dan lebih ini sih, lebih ekstrim sih, lebih rusaknya dibandingkan kalau kalian lewat jalur utama. Tapi nggak macet, nanti nembus di depan tuh ada gangnya gang apa gitu namanya, kelapa nunggal atau apa. Jadi bisa lewat kebun teh Cianten untuk ngambil dari ini aja, dari Cikampek tuh langsung nembus ke Cikidang, jadi nggak akan kena macet-macetan. Kalau buat yang mau ngejar waktu tetap harus lewat Parung Kuda tadi, Cibadak. Nah, ini di sebelah kiri terminal Cikidang, saudara-saudara. Kita bisa ngerekam setelah sekian purnama kelewat mulu mau ngerekam terminal Cikidang. Kita ambil ke kanan nih. Ya. Jadi itu ada beberapa bis-bis kecil sih kayaknya sih, atau nggak elf-elf gitu. Kalau bis antar kota atau provinsi kayak nggak ada. Mungkin bis Damri kayaknya masuk situ sih. Kan ada jurusan Cikidang tuh, Cianten Cikidang. Mungkin Damri kali ya. Berarti ini tandanya kita udah di tengah-tengah Cikidang nih. Kalau udah ketemu terminal tadi, tinggal nanti di depan kita mulai ketemu jalur yang naik turun. Nah, ini udah mulai nanjak nih di depan tuh, pelanggan nanjak. Depan naik turun, nanti ketemu letter S Cikidang. Oke.
kita gas 40 km per jam, masih aman, masih normal. Kita mau nyari tempat istirahat dulu, mana ya yang enak nih? Pinggir pohon aja ini, di sini nih yang adem. Udah 2 jam nih jalan nih. Kita rehat sebentar, 10 menit lah, ngerokok dulu, minum dulu. Mana nih yang enak ya? Masih nanjak nih saudara-saudara. Lokasi lepas terminal tadi jalannya udah mulai ekstrim. Nah ini yang kita istirahat. Mau di sini lagi tah? Hah? Ini warung mau? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudara, kita lanjut. Habis ngeres sebentar di rest area Cikidang. Jadi itu di Cikidang itu, buat kalian yang mau lihat Cikidang pertama kali, nggak usah khawatir. Banyak warung-warung atau rest area di sepanjang jalan Cikidang ini. Nah ini salah satunya nih, berderet tuh sebelah kiri. Jadi buat kalian yang mau istirahat, ngopi-ngopi, makan, bisa mampir sini tuh. Banyak yang istirahat juga sih, karena memang ini sekarang jadi jalur utama orang-orang yang mau ke Sukabumi, jalur tercepat ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi lagi ke Pelabuhan Ratu atau ke Sawarna ya lewat sini. Kita habis makan, habis 22.000 pengeluaran kali ini untuk makan siang. Dan tadi bensin kita udah isi di mana tadi ya? Oh di Bogor, 35.000 Pertamax. Sekarang posisinya sisa 4 bar. Tadi penuh sih. Nanti mungkin isi lagi di Bayah kali ya. Di Bayah sebelum masuk ke Citorek tuh, Citorek. Kita isi aja karena nggak ada bensin lagi. Untuk jalur Cikidang nih udah mulai naik turun ya saudara, harus waspada. Nanti di depan kita akan ketemu jalur tanjakan, turunan RS berarti. Dia harus hati-hati, ini turunannya lumayan. Pada kenceng-kenceng banget mobil-mobilnya lewat sini ya. Pada keenakan kali karena jalannya mulus begini. Jadi tadi mobil pada kenceng-kenceng banget. Sebelah kanan tuh banyak pohon pisang, perkebunan pohon pisang. Dan ini langsung nanjak. Kita coba, masih di 40 km per jam. Nah tuh lumayan. Apakah kuat settingan CVT yang kemarin? Setidaknya ya nggak ngeden-ngeden banget, agak sedikit enteng karena tadi sepanjang jalan sih belum ketemu tanjakan turunan. Tapi kalau untuk jalanan datar sih enak banget untuk akselerasi ya, stop and go nya slap slip. Jadi untuk settingan yang puli belakangnya tetap settingan stop and go, nggak dirubah ke settingan top speed atau touring, karena mau coba dulu. Nanti mungkin touring berikutnya kita rubah ke settingan puli jalur top speednya itu. Ini mau dicoba dulu aja. Sekarang jam 11:30. Sepertinya karena takut waktunya mepet, takut keburu malam di warung Banten yang mengarah Citorek itu, kayaknya kita nggak mampir ke Sawarnanya, mungkin nanti lewat aja. Jadi kita nggak ke pantai karena untuk ngejar waktu. Sebisa mungkin ya sebelum maghrib udah nyampe di Citorek, karena warung Bantennya itu nggak recommended buat malam-malam saudara-saudara. Dan kita masih nggak berani juga karena cuma berdua doang, kecuali mungkin rame-rame, minimal 2 motor kita masih berani lah.
ada barengan. Kalau cuma sendiri, wassalam. Hati-hati Anda memasuki lokasi rawan kecelakaan. Ini kita sudah mau sampai di letter S, Cikidang, saudara-saudara. Dan jalurnya ini kalau dari arah Sukabumi menurun, turunan letter S. Jadi hati-hati. Dan di depan tuh pemandangannya bagus tuh. Tapi sayang banget, kabutnya dari tadi nggak hilang-hilang dari pagi tadi. Nah, ini letter S yang pertama ada aja, jadi ada dua. Yang pertama di depan, yang kedua. Pastikan rem kalian berfungsi dengan baik, saudara-saudara lewat sini. Karena banyak kejadian pada ngeblong atau nggak kuat nanjak. Tuh ada banyak plang. Hati-hati, sering terjadi kecelakaan. Ini tikungan yang ini ya. Bukan deh, harus ada satu lagi. Oh ya. Nah, ini nanjak lagi, saudara-saudara. Jalannya banyak yang berlubang. Iya. Sepanjang jalan Cikidang bener kayak nggak terlalu ramai wisatawan untuk di weekend ini. Jadi sepertinya nggak ada wisatawan yang memilih untuk ke Sukabumi, mungkin jauh kali ya, nggak banyak. Ini masih nanjak. Nah, ini juga lumayan cukup panjang di sini nih. Dia nggak terlalu curam, cuma panjang. Nanti di depan atau di sini ya. Oh, depan lagi, satu lagi. Waktu itu kita ngos-ngosan lewat sini nih, mana waktu itu pas nalip truk. Ini masih di 30 km per jam, aman. Sejauh ini masih aman nih. Lumayan panjang, nggak curam, cuma panjang banget nih tuh ke atas. Aman. Walaupun tetap harus di pinggir, tapi setidaknya bisa di atas 20 km per jam. Ini dengan kondisi kita goncengan dan satu box isi 2 tas. Di boxnya itu ada tas ransel, di depan ini ada tas ransel juga. Nah, bisa dibayangin berapa kilo tuh kondisi goncengan ya. Kalau sendiri sih mungkin udah bisa sampai 40 km per jam tadi tanjakan itu. Tapi ini kondisinya kita goncengan. Nah, di depan tuh ada plang lagi naik, masih nanjak. Kalau yang goncengan sih udah enak-enak banget tuh, gas-gas terus. Mau cc kecil, mau cc gede masih sanggup. Iya. Langsung bertemu dengan Pertamini. Bensin masih 4 bar, masih cukup aman sih sampai ke Bayah. Nah, ini masih jadi tanah kosong aja nih sebelah kanan nih, nggak tahu nih mau dibuat apa nih. Dan sekarang udah dipagerin. Waktu itu masih bisa masuk pada foto-foto. Sekarang udah dipagerin. Mungkin mau dibikin padel kali ya. Padel. Siapa yang mau main padel di sini? Jalurnya udah diaspal juga nih jalannya nih. Jadi overall Cikidang udah mulai mulus jalurnya, saudara-saudara. Jadi nggak begitu banyak yang rusak tambalan. Cuman tadi doang sedikit, udah mulai sedikit yang di kebun sawit. Nah, lepas kebun sawit tuh udah oke nih. Cuma tadi dikit doang di kebun sawit sama di tanjakan tadi tuh yang jebol-jebol. Nah, ini karena memang lagi diperbaiki juga nih.
Ini kelihatan banget aspalnya baru. Mungkin nanti sampai di Kiara Walang ya kayak gini juga nih jalurnya, mulus. Kelihatan banget aspalnya masih baru. Yang rusak itu kan di Kiara Walang tuh, yang banyak monyet tuh. Posisi turunan atau tanjakan tapi jalannya rusak, jadi banyak yang nggak kuat juga. Dan tanjakannya juga lumayan panjang tuh yang di Kiara Walang. Banyak monyet. Ini masih nanjak lagi, nanjak terus sampai nanti ke depan ketemu tanjakan Buniwangi. Nah, ini masih nanjak terus, sekitar 38 km per jam. Cukup aman sejauh ini tanjakan-tanjakannya. Nanti paling kita coba di tanjakan Habibie, puncak Habibie. Itu juga lumayan panjang, nanti kita coba apakah kuat atau tidak. Saudara-saudara, settingan rollernya 10.9 silang. Masih terus nanjak. Iya. Nah, ini juga banyak yang jual buah-buah nih, oleh-oleh, mungkin oleh-oleh Cikidang kali, khas Cikidang tuh, pisang, nangka, nangka khas Cikidang. Buset, buta matanya. Wih, langsung menurun. Cakep. Sejauh ini view Cikidang belum ada perubahan, masih gini-gini aja. Tempat-tempat wisatanya juga masih belum ada tambahan tempat wisata. Yang cuma tadi beberapa doang tuh. Tempat rafting, arung jeram itu masih cukup rame. Nah, ini panjang nih. Oke. Di depan tanjakan Buniwangi, saudara-saudara. Dari sini aja udah mulai panjang tanjakannya. Masih nanjak lagi. Oke, di 30 km per jam, 25 km per jam turun. Oke, ya, hati-hati tikungan tajam. Nah, tuh biasa ada relawannya. Nah, ini nih, tuh ada relawannya kan. Makin luput, semakin dekat dengan maut. Oke, agak sedikit melebar. Ada Persis di depan. Oke, aman. Alhamdulillah. Ya, udah tanjakan curamnya udah habis. Setelah melewati Buniwangi ini tinggal kita ngelewatin turunan ya sampai ke Kiara Walang. Kiara Walang itu juga turun terus tuh. Langsung turun, saudara-saudara. Hampir mirip kayak turunan Puncak Dharma. Puncak Dharma Ciletuh. Cuma ini lebih sempit jalannya. Masih terus turun. Honda Beat dipaksa naik turun gunung ini. Jadi memang settingannya kita buat untuk tanjakan aja, kita nggak penting kan untuk top speed. Yang penting kita bisa kuat nanjak sama aman untuk turun. Karena kalau PR-nya digedein, RPM-nya digedein gitu, untuk engine brake-nya lumayan bekerja, nggak cepat nutup dia. Jadi membantu pengereman juga waktu turunan tajam gitu. Jadi kalau untuk top speed kita nggak penting lah, karena paling kencang kita cuma 60 kok. Itu udah paling kencang tuh 60. Mau di mana, mau jalan datar, mau di mana, mau di Pantura pun juga cuma 40-50 waktu itu. Nah, nanti di depan tuh ada percabangan tuh, ke kanan ke arah Pelabuhan Ratu, langsung nembus ke sekitaran pantai Karanghawu. Kalau lurus ke Gebak Ciletuh, Pelabuhan Ratu juga bisa.
tapi nanti nembusnya ke alun-alun. Nah, berhubung ke kanan kita udah pernah coba nih ke arah pantai Citepus, kita lewat lurus aja sekalian mau ngeliat jalan ke arah Walang gimana kondisinya. Nah, nih ke kanan tuh, itu langsung nembus ke pantai Karanghawu, jadi motong jalan. Kalau ini sebenarnya agak lebih jauh, ini harus ngelewatin alun-alun Pelabuhan Ratu, tapi nggak apa-apa, kita coba aja jalur ini saudara-saudara. Nanti kan langsung ketemu RSUD Pelabuhan Ratu. Itu ke kiri itu Geopark Ciletu ujung genteng. Nah, kita lurus terus ke arah alun-alun nanti. Ya saudara, ternyata benar nih, Kiara Walang sudah diaspal dan masih terlihat progres perbaikan. Ini sebelah kiri-kiri bisa ada monyet banyak nih. Udah diaspal, udah oke. Tapi harus hati-hati, turunannya lumayan panjang nih. Tanjaknya juga panjang kalau dari sana. Monyetnya nggak kelihatan ya, pada absen kayaknya. Oh, udah diaspal mulus. Oh, di depan. Nah, itu di depan monyetnya. Hati-hati, di sini banyak monyet liar. Jangan memberi makan, takutnya mereka lompat. Iya itu monyet. Satu depan ada lagi kayaknya. Oh, tuh ada lagi noh. Itu malah kayak lagi di Taman Safari kali ini. Ngasih makan apa gimana. Si ibu ketakutan, takut lompat ya, lompat ke motor, repot jadi bertiga. Nah nih turunannya mantap nih, turunannya gede juga monyetnya. Waduh, di tengah jalan lagi. Wih, turunannya jos. Dan turunannya, makanya tuh banyak yang nggak kuat nanjak juga karena panjang banget. Ini juga masih turun lagi nih. Udah banyak rambu-rambu juga nih. Kemarin polosan malah nggak ada barrier begini, langsung jurang. Sekarang udah mendingan lah. Mungkin banyak kecelakaan jadi diperbaiki nih saudara-saudara. Mantap. Cocok nih jalanannya buat kalian yang mau ngetes motor. Turunan, ngetes rem. Nah, cocok tuh turunannya tuh buat ngetes rem. Kalau habis ganti rem baru atau gimana, ke situ aja. Nah, di sini udah mulai terlihat Mandalika. Mulai di sini berarti dicatnya jalur Mandalika merah, saudara. Iya. mulus, mantap ini, mantap. Udah nggak rusak. Ini mau kemana ini? Nah, ini saudara nih, kita harus belajar juga kode-kode dari truk nih begini nih. Apalagi kalau jalan yang sempit begini. Kalau dia ngesen kanan, berarti tandanya di depan masih banyak mobil. Kita nggak boleh nyalip dulu. Ini kode-kode, biasanya terus sering di Pantura tuh. Tapi kalau dia ada ngesen kiri, tandanya udah kosong, kita udah bisa nyalip. Itu wajib kita pelajari tuh kode-kode begitu tuh. Karena memang ini cukup membantu kan, pandangan kita nggak luas, blind spot, tutupan truk begini kalau mau nyalip. Nah, ini dia kanan terus nih, jadi mungkin mengisyaratkan jangan menyalip. Kecuali motor kuning ini, tuh nggak jadi kan? Bawa anak, nyalip baik, dibaca pak kodenya pak, itu kode pak. Nah, tuh udah matiin dia, tandanya udah kosong. Terus ada motor dulu, ada mobil lagi. Nah, ini kita sudah sampai di Pelabuhan Ratu, saudara-saudara. Selepas dari Kiara Walang nih, tinggal lurus aja, nanti ketemu perempatan lurus lagi gitu. Jadi mungkin cukup sekian untuk video yang pertama ini, bersambung lah. Nanti kita lanjut video kita berikutnya yang menuju ke Sawarna atau menuju ke Bayah. Nanti Sawarna belum tahu mau lewat Sawarna atau mau lewat jalur nasionalnya tuh, jadi nggak lewatin Sawarna. Nanti
Nanti kita pilih-pilih jalur aja. Yang pasti nanti kita akan lewatin Puncak Habibie. Oke, bersambung dulu videonya. Terima kasih untuk update jalur Cikidangnya mulus. Bisa kalian coba lagi nih saudara. Thank you. Gas terus. We're gonna be two hearts running wild.